Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji, saya malam ini akan live bersama Mas Doni Kris Puryono, yang terus terang aja saya kaget ketika melihat daftar peserta ada nama beliau. Oh iya, pertama-tama saya minta maaf ya, terlambat 14 menit dari waktu yang saya janjikan karena ada gangguan teknis biasa malam minggu. Malam minggu banyak gangguan teknis. Ya, jadi seperti Anda ketahui bersama bahwa nanti tanggal 28 sampai 31 Oktober saya akan menyelenggarakan workshop Mind Hacking Jingle bersama Tia Dionsati yang akan menjelaskan buka-bukaan tentang bagaimana sih membuat jingle. Bukan untuk supaya Anda bisa bikin jingle, paling tidak Anda bisa tahu kalau nyuruh orang bikin jingle, prosesnya bagaimana, persyaratannya bagaimana, jadi tidak tidak blank ya, istilahnya tidak blank. Nah, yang menarik Mas Doni ini sudah pernah bikin 4 jingle buat perusahaan beliau, Malang Strudel, kemudian Jogja Skrumi, Bandung Kunafe, sama Surabaya Patata. Nah, 4-4-nya itu saya yang menulis liriknya dan musiknya dibuat oleh Mbak Tia. Nah, lirik itu memang saya buat mind hacking dan Mas Doni ini pinter ya, karena dia minta saya menulis lirik. Nah, saya ini kalau nulis lirik kan harus ada dasarnya. Nah, dasarnya itu ya strategi, tentunya brand strategi. Jadi pesen jingle satu tapi sekaligus dapat brand strategi plus tagline. Hebat, Mas Doni hebat. Jadi, oke. Kita tunggu Mas Doni ya. Apakah beliau sudah masuk? Sebentar, ini saya cek dulu. Beliaunya udah masuk apa belum? Fight untuk live bareng Mas Doni. Mudah-mudahan. Assalamualaikum Mas Doni. Waalaikumsalam Pak Bi. Apa kabarnya? Udah lama nggak kopi darat gitu ya? Iya Pak, kayaknya selama pandemi ini Pak. Udah kacau semuanya. Saya tuh udah 7 bulan di kamar ini, nggak keluar-keluar sama sekali. Wow. Keluar kamar hanya kalau ke dokter gigi. Karena kalau Ya, sakit Pak Bi. gigi udah nggak tahan deh. Terpaksa. Udah 4 kali saya ke dokter gigi tok ya. Jadi keluar 4 kali, 4-4-nya ke dokter gigi. Dokter gigi semua. Ya maklum lah usia udah tua ya, takutnya kalau nanti saya kena virus ngerepotin banyak orang. Oke teman-teman, jadi Mas Doni sudah hadir. Ini tadi saya sudah sedikit bincang-bincang Mas Doni Iya. tentang siapa Mas Doni, kenapa Mas Ah. Doni repot-repot daftar workshop. Saya kaget loh, saya lihat daftar workshop, ada nama Mas Doni. Padahal Belajar lagi Pak. udah pernah bikin jingle 4 biji loh. Masih penasaran Pak Bi. Masih penasaran ya? Oke, jadi silakan Mas Doni memperkenalkan diri, mungkin interestnya apa, kegiatannya apa juga boleh. Monggo silakan Mas Doni. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. kawan-kawan semuanya. Sebelumnya mohon maaf agak terlambat 10 menit karena tadi dari Malang on the way ke villa di Batu dan ternyata di Batu lagi macet Pak Bi. Ini menuju Hmm. long weekend ya. Semoga long weekendnya rame nanti minggu depan. Eh, Jadi kawan-kawan, perkenalkan saya Doni Kris Puryono yang belum kenal. Saya salah satu founder dari Malang Strudel dan sekarang diberi amanah menjadi presiden komunitas tangan di atas yang ke-6. Jadi memang ceritanya
3 tahun yang lalu Pak Bi ya, kurang lebih 3-4 tahun yang lalu lah, ini Pak Bi yang kebetulan membuat jingle kami di Malang Strudel. Menarik banget, jadi dari jinglenya yang 4 tahun tersebut Pak Bi ternyata juga masih relevan sampai sekarang. Ini jingle buatan Pak Bi Malang Strudel ini sampai sekarang kita putar terus Pak Bi di semua outlet kita. Di semua outlet kita, jadi di outlet itu sekarang tidak tidak memutar lagu apapun, hanya jingle Malang Strudel. Makanya banyak apa namanya kawan-kawan gitu ya yang testimoni ke saya gitu, sharing, aduh aku Hmm. dengerin jingle Malang Strudel ini, kalau di dalam toko kita kan paling enggak orang-orang belanja rata-rata setengah jam ya Pak ya di dalam Iya. area gitu ya. Hmm. Jadi kalau jinglenya kan kurang lebih 1 menit itu. Jadi setengah jam sudah hampir 30 kali dia denger 30 jingle. kali. Mencuci Brainwash otaknya itu. gitu, brainwashnya. Jadi tapi rata-rata dari mereka ini hampir sebagian besar bilang denger 3-4 kali saja itu keluar OT itu sudah terngiang-ngiang sampai rumah Pak ini. Mereka ya. Apalagi yang Iya. belum ke Malang, kalau belum ke Malang Strudel lah itu terngiang-ngiang Nah. terus gitu. Dan mereka ternyata testimoninya sharing cepat hafal dengan lirik itu Pak Bi. Nah Hmm. ini sampai sekarang juga tetap kita putar, dan jingle tersebut Pak Bi itu kami itu sekarang ada 3 versi ya. Yang Hmm. versi original dari Pak Bi, Hmm. kemudian yang kedua itu versi dari teman-teman di aransemen ulang di band, karena waktu itu Hmm. kita lagi live di panggung besar kan, kita setiap bulan Desember ada Malang Strudel Carnival di Malang. Hmm. Nah, waktu itu kalau nggak salah Strudel Carnival yang ketiga itu ada band nasional yang kemudian menyanyikan lagu itu, dan kemudian kita rekam Hmm. hasilnya bagus, kita kita taruh juga di outlet. Kemudian yang ketiga itu versinya akapela Pak Wi. Hmm. Versi akapela. Jadi ada 3 supaya orang juga nggak bosen ya. Betul, Karena betul, betul. apa di dalam outlet 30 menit dengerin satu versi itu mungkin agak bosen gitu. Tapi Iya, iya. dengan berganti-ganti 3 itu agak-agak lumayan lah ini, dan sampai sekarang tetap tetap kita putar. Dan salah satu lirik di sana yang menarik, mungkin yang Pak Bi bilang tadi, salah satu baris itu ya, belum ke Malang kalau belum ke Malang Strudel. Nah itu Hmm. sekarang jadi tagline utama Malang Strudel tuh dari tahun 2007. Iya. Jadi semua campaign-campaign kita, semua video kreatif kita, kemudian apa billboard ya, billboard yang besar, kemudian sampai di depan fasad toko itu sekarang ada neon box besar yang bertuliskan belum ke Malang kalau belum ke Malang Strudel. Wah ini memang dapat bonus banyak saya dari Pak Bi. Ya, jadi saya bilang tadi sama teman-teman, Mas Doni ini pinter, saya bilang. Pesannya sih pesen jingle gitu. Tapi yang nulis liriknya harus Pak Pi lah, kan saya Ya itu dapatnya banyak. dasarnya harus pakai strategi kan. Nah, terus jingletnya apa nih? Oh, harus ada tagline kan, karena tagline sama jinglet itu kan menjadi satu ya, Ya satu satu, jiwa ya ya gitu. ya ya ya. Nah, jadi akhirnya ketemu itu. Karena oleh-oleh berarti kan bukan orang Malang yang itu juga. Ya betul, wisatawan. Tapi ada curangnya juga dikit Mas. Di depan itu kan Malang Strudel, Malang punya kan gitu ya. Ya ya. Itu artinya sebetulnya juga kita mengambil orang Malang supaya ikut memiliki Malang Strudel kan gitu. Wah. Nah, tapi kelihatannya justru belum ke Malang kalau belum ke Malang Strudel karena emang posisinya toko oleh-oleh kan berarti. Iya iya betul betul Pak. Hmm. Betul. Tapi yang Ya. Malang Malang Strudel Malang punya itu juga Hmm. kami jadikan campaign yang untuk internal Malang, Pak. Hmm. Jadi gini, kami itu dari awal Malang Strudel itu visinya kan nggak neko-neko, Pak. Kita nggak pingin jadi perusahaan paling besar di Malang. Kita nggak pingin Hmm. jadi perusahaan terbaik gitu ya. Kita tidak berusaha memonopoli oleh-oleh gitu. Tapi visi kami simple, bagaimana Malang Strudel ini menjadi kebanggaannya Malang Raya. Malang ya. Makanya produk-produk yang ada di dalam Malang Strudel sekarang itu produk-produk 100% UMKM Malang, Pak Bi. Jadi Hebat. sekarang ada kurang lebih 2.000 UMKM Malang ya yang menjadi Wow. binaan kami. Dan nah dengan UMKM Malang inilah, ini tagline yang kami keluarkan ke mereka adalah Malang Strudel Malang punya.
Jadi Oh, harus memang benar-benar 100% Malang nih gitu. ya dulu kan eh, waktu Mas Doni nge-brief kan masih ragu-ragu ya. Apakah ini Malang Strudel ini hanya di Malang, ataukah ada Ya, Malang ya. Strudel Jogja, Malang Strudel Bandung gitu kan. Jadi Ya, ya. akhirnya eh ya udah belum ke Malang kalau belum Malang Strudel. Jadi sekarang kalau sudah jadi full Malang berarti udah menjadi komunal brandnya Malang nantinya. Malang Iya, Strudel. insya Allah Pak Bi. Nah, Terima kasih. ya, ya. Nah, jadi mungkin cerita dikit kali Mas ya. Pertama kali ketemu Mas Doni itu kalau nggak salah di Surabaya ya, ikut BBB yang yang Surabaya ya. Kalau pertama kali ketemu Pak Bi di acara TDA Pak Bi, di Oh iya Festival iya Mirosa betul. TDA di Jakarta ya. Ya Tapi betul. kalau saya ikut kelasnya pertama kali waktu di Surabaya itu kalau nggak salah tahun 17 2017 apa? Nah, iya, ya 17 mungkin. Iya. 17 tuh. Iya, iya Pak. Ya saya baru liatin dari foto-fotonya. Wah ini ada Mas Doni. Ya itu 2017 itu Anda sudah mau mulai Jogja Scrumi ya, kalau nggak salah. Iya, iya betul. Sudah jalan Pak. Jogja Skrumi sudah Ya, jalan beberapa bulan ya waktu itu. kalau nggak salah waktu itu kan kita sempat ngebahas ya, Iya. tagline-nya kan gantinya bakpia. Iya, tapi terlalu ekstrim waktu itu. Boleh cerita dikit Mas itu di geruduk sama penjual bakpia. Iya Pak. Jadi kalau di Jogja memang culture-nya nggak seperti Malang Pak Bi ya. Jadi kalau di Malang itu kan mungkin belum se-mature yang di Jogja ya untuk industri Hmm. oleh-oleh gitu. Kalau di Jogja kan sudah sejarahnya sudah panjang oleh-oleh dan kemudian saat kami masuk di Jogja ya mungkin ada beberapa yang kurang respect jadinya. Wah ini kok oleh-oleh modelnya kayak gini gitu. Hmm. Beda di Malang. Kalau di Malang itu kan kami dari awal memang sudah menempatkan diri sebagai komunal brandnya Malang gitu. Jadi Hmm. kami bergerak bareng-bareng dengan kawan-kawan pelaku industri di Malang. Jadi Hmm. karena saya juga mungkin orang Malang gitu ya, jadi insight-nya lebih dalam di Malang Pak Bi daripada di kota-kota yang lain. Jadi kami di Malang menggandeng pemerintah, kemudian swasta dan lain-lain para pelaku wisata ini lebih kena memang gitu daripada di Hmm. kota yang lain. Gitu Hmm. Pak Bi, mungkin ininya gambarannya. Jadi lebih kena kita di Malang ya mungkin di awal-awal ada beberapa penolakan ini kok oleh-oleh jadinya kok strudel sih gitu ya kalau di Malang. Ya. Padahal konsepnya sebenarnya bukan strudelnya sebenarnya yang kami angkat itu. Yang kami angkat kan sebenarnya masalah buah-buahan apel gitu ya di Malang dan Ya. buah-buahan lain asli Malang. Yang sebelumnya kalau apa buah-buahan ini sebelum kami ada itu kan dijadikan keripik, kemudian dijadikan apa minuman gitu kan. Nah, kami berpikir Hmm. ini harus bisa dijadikan sebuah cake yang bisa dibawa pulang ke rumah wisatawan masing-masing sebagai oleh-oleh Hmm. dan ya kebetulan aja nama cake-nya adalah strudel gitu. Hmm. Kalau di Jogja kami masih memang konsepnya kurang mateng bener-bener gitu ya. Hmm. Sehingga agak-agak susah carinya celahnya, Pak. Iya, iya. Karena dan Jogja itu memang sudah diduduki sama Mbak Pia ya, kalau untuk oleh-oleh. Ya, sangat kuat Jadi sekali bakpia di sangat Jogja. kuat. Jadi makanya kita coba-coba untuk apa namanya menaiki ombak ya sebetulnya dengan kita menyinggung Pak Pia itu sebetulnya kita mau nempel. Wah Ya, ya, betul. itu strategi semua tuh di belakang itu. Ya kan sempat kita diskusi bahwa kalau mau bikin Malang Surdo ya yang pertama harus dibuat emang harus apel ya. Karena apel kan terkenal Ya, apel Malang ya. sangat Malang banget, Pak. Iya, betul, betul. Dan nggak boleh manis, harus kecut itu Malangnya. Apa apelnya. Iya, apel Malang memang kecut ya. Hijau dan kecut gitu. Betul, Nah, betul. oke. Em, apa namanya? Sekarang kegiatannya gimana Mas dengan adanya pandemi ini? Apa yang diantisipasi oleh Mas Doni? Kami di Malang sebenarnya lebih beruntung, Pak Bi, dibanding kota-kota yang lain ya, menurut kami.
terutama di kota-kota Jawa ini pariwisata sudah mulai naik terus. Trennya Hmm. dari bulan Juli itu sampai sekarang trennya sudah mulai naik. Tapi saya Hmm. diskusi dengan kawan-kawan pelaku wisata di Bali itu justru masih jauh banget ya Hmm. dari kondisi normal gitu. Nah, mungkin kalau kami di Jawa ini kan lebih terhubung dengan tol ya. Jadi Hmm. wisata sudah mulai bangkit, Pak. Meskipun belum Hmm. 100%. Hmm. Kalau kami di Malang sih, ya dari awal memang fokusnya pada efisiensi dulu, Pak Bi. Jadi Hmm. kalau dulu toko Malang Strudel itu banyak yang kecil-kecil, itu terpaksa semuanya kita tutup karena bukan berada di titik-titik strategis wisata ya. Jadi dulu Hmm. memang kita bikin satelit, kita harus ada di semua titik yang strategis di Malang. Nah itu beberapa kami tutup sehingga dulu kita punya 9 outlet, sekarang tinggal 5. 5 tapi Hmm. yang skala besar-besar saja sekarang, Pak. Yang Hmm. skala kecil-kecil sudah ditutup semuanya. Dan Hmm. alhamdulillah dengan yang besar-besar ini ya kita bisa lebih fokus, kemudian lebih efisien, dan alhamdulillah sekarang sudah meskipun omsetnya nggak segede dulu, Hmm. tapi profit alhamdulillah sudah hampir sama dengan yang dulu gitu. Wow, berarti efisiensinya berhasil, Mas. Ya, alhamdulillah. Anda dipaksa untuk efisien sekarang. Iya, justru sekarang ini malah kalau bisa dikatakan malah lebih bersyukur gara-gara adanya pandemi ya. Oh Jadi gitu ya. seperti di riset ulang Pak Bi kita. Iya, iya Seperti di betul. riset ulang berpikir kembali ya seperti itu. Sehingga wah kalau dulu nggak ada pandemi mungkin nggak berpikiran sampai seperti ini gitu ya. Hmm. 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 Gitu. Iya. Dan kembali ke ngomong-ngomong soal jingle ya. Kita bahas sedikit tentang jinglenya Malang Serdul itu. Di samping lirik, pada waktu kita bikin itu bareng Mbak Tia, nggak tahu Tia ini ada apa enggak, eh, itu kita diskusikan tentang BPM, Ya, beat per minute itu. ya. Nah, saya masih ingat banget waktu Mas Doni saya present pertama kali, Anda langsung reaksi pertama seperti yang saya duga, Anda bilang, kok cepet banget Pak Abi, nggak kecepatan nih gitu. Iya, 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 iya. Masih ingat ya? Iya, iya Pak, betul. Saya bilang bahwa ini justru kalau orang di toko mendengar itu, dia jadi buru-buru, ngambilnya buru-buru gitu. Semuanya Iya, iya. buru-buru, karena apa? Karena beat per menitnya itu cepet banget kan. Itu lebih Iya, dari iya. 130 Mas itu. Malang Oh. sudah, Malang punya. Na 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 Iya, na iya, na iya, na iya. na 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 gitu. Jadi itu orang jadi buru-buru kan, cepet 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 gitu. Jadi nah itu memang Oh. kita kita uh, karena begini, jingle itu bukan lagu yang enak didengar, bukan Ya. easy listening ya, bukan ekspresi dari penyanyinya gitu. Ini memang pesan yang disampaikan melalui lagu gitu atau nada dan irama. Hmm. Dan ini merupakan bel kayak uh, kita pernah bahas tentang risetnya Pavlov ya, yang dengan Ya, anjingnya itu, ya. ketika anjing lihat daging dia ngiler. Sama Pavlov sebelum dikasih ke anjing dibel dulu. Hmm. Lama-lama si anjing denger bel dia ngiler gitu. Nah itu kan fungsinya Ya, ya, jingle ya, ya. itu sebenarnya. Jadi Ya, ya. uh, jingle itu adalah memang bel. Ya, kalau misalnya kita dengar bel alarm, reaksinya apa? Kalau kita dengar belnya pemadam kebakaran, reaksinya apa? Jadi itu terbukti bahwa bel itu bisa membangun reaksi. Nah, Hmm. di Malang Serdel ini reaksi yang kita mau bangun adalah cepat-cepat buruan, bisnya udah mau Ya, berangkat. ya. Nah, gitu. Kalau misalnya nih BPM-nya kita ganti, Malang Serdel, Malang punya, enak, langgamnya enak, tapi belanjanya juga pelan, Wow, sampai segitu ya, bayarnya Pak ya? juga pelan. Iya, jadi, nah Ya, 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 ya. ini akan kita bahas nanti di workshop ya. Jadi supaya teman-teman itu ketika mau ngorder tahu oh ini posisinya membangkitkan reaksi yang buru-buru, reaksi Hmm. yang nyantai, reaksi yang apa. Jadi ketika muter musik ataupun muter jingle itu sudah kita kondisikan. Ya, Namanya ya. juga si Pavlov itu mengatakan ini adalah refleks yang terkondisi. Nah, jadi
Beda lagi dengan Jogja yang Jogja Serumi kan. Jogja Serumi kan kita pakai keroncongan kan. Iya, iya, menyesuaikan ini ya, Jawa Tengah. Ya, satu menyesuaikan dengan langgam budayanya. Yang kedua memang Jogja Ya. itu nggak ada buru-buru, Mas. Jogja itu nggak ada Hmm. buru-buru. Hidupnya itu ya sama lah Solo Jogja itu 24 jam nggak ada tidur itu. Iya, 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 Nah, iya, itu iya, iya, Pak. ya kan dari Iya, iya, makanya sebelum kita membuat jingle kita mesti memahami budaya, memahami iya, habitnya dan juga memahami situasi kontekstualnya gitu. iya, Jadi iya, iya, iya. eh, ada yang komen juga nih berarti tempo jingle Ini sangat sangat mempengaruhi. mempengaruhi. Iya, memang memang Iya, memang iya, iya. demikian. Nah, itu yang kita akan bahas nanti di workshop. Nah, saya penasaran nih, eh, ada hal spesifik nggak yang Mas eh, Doni interest untuk ikut workshop ini? Liriknya Hal kah atau spesifik, iya, iya. Hampir semuanya sih Pak Bi ya. Saya sampai sekarang sebenarnya masih penasaran sebenarnya dengan keilmuan jingle sebenarnya ya. Saya punya apa namanya kelemahan tuh di bidang seni, jadi saya nggak ngerti musik sama sekali. Tapi pingin pingin belajar di sana membuat jingle yang seperti Pak Bi bilang main hacking gitu ya, membrainwash orang. Karena ya saya nggak begitu paham musik, saya nggak kurang paham di sana, tapi jingle dari Pak Bi tadi yang Malang Strudel tadi itu bener-bener menurut saya bisa menghipnotis wisatawan yang datang ke Malang Strudel Pak Bi, dan ini memang sangat terasa sekali dalam 3 tahun ini gitu ya. ya, Orang-orang yang datang, terutama yang teman-teman saya pribadi, itu hampir semuanya tuh kalau komentar ke saya itu, saya 3 kali dengar suara ini sampai rumah itu apa namanya masih terbayang-bayang gitu. Apalagi masih anak-anaknya terngiang ya. gitu ya. Jadi anak-anaknya itu biasanya keluar dari Malang Strudel itu di mobil malah nyanyi jinglenya Malang Strudel gitu. Padahal mereka nggak ada liriknya gitu ya. Tapi ya itu tadi mereka sudah otomatis itu sudah terbrainwash. Nah ini makanya Ya, saya ya, penasaran juga ini sebenarnya secara teorinya seperti apa gitu ya. ya, Ini kalau nggak betul. salah Pak Bi kan jarang-jarang juga bikin kelas tentang jingle ini kan Pak Bi. Ya, biasanya saya tempelkan di ini di BBB ya, Ya hanya maksudnya untuk bukan spesifik ini aja gitu kan. nggak spesifik Nah, jingle dan makanya kemarin begitu lihat Pak B spesifik, waduh apalagi 4 hari acaranya, langsung saya daftar saat itu juga tuh. iya saya kaget-kaget loh. Ini ada Mas Doni Selain itu juga mungkin penasaran. ini apa Pak B apa literatur ya, literatur tentang brand, buku-buku tentang brand itu kan sudah mulai banyak Pak B ya kalau di Hmm, pasaran gitu ya. Saya lihat hmm, banyak buku-buku dari luar juga itu. Tapi literatur yang membahas literasi yang membahas tentang jingle ini nggak banyak gitu loh. iya. Sehingga saya Ya. sangat tertarik banget dengan wine apalagi langsung dari pakarnya gitu. Ya, sebetulnya bukan pakar sih, karena bikin jingle pertama itu tahun 86. Gitu. Jadi, sorry, Waduh. tahun 78, sorry. 78, jadi Saya belum cukup lahir tuh, Pak. lama. Oh, belum ya? Belum lahir. Iya, iya, iya. Iya, ya, masih ingat banget tuh. Tahun 85 itu saya sudah kerja bareng sama Elva tuh. Oh, iya, iya, Tapi iya. sebelumnya Elva itu saya kerja sama yang pertama kali bikin jingle sama saya itu adalah Abadi Susman. Iya. Abadi Brandnya apa itu, Pak? Susman waktu itu saya lupa ya. Eh, Enggran apa ya saya lupa. Nah kemudian yang kedua itu sama Ireng Maulana almarhum. Itu juga Oh, banyak tuh, ada mungkin sekitar 10-an. Termasuk jinglenya Jamu Air Mancur, segala macam itu saya ingat. tapi tahun-tahun itu Uh, apa sudah banyak jingle, Pak Bia? Tren. uh, yang lain belum, tapi saya sudah mulai. Saya sudah mulai. Saya mulai bikin jingle itu tahun Oke. 81, 81 salah. 81 apa 78 saya lupa. Tapi itu udah mulai. Wow. Karena waktu itu belum belum paham bahwa itu adalah sebuah main hacking ya. Tapi kalau
kalau tagline itu saya sudah mulai dari tahun 78. Oh, Ya, waktu itu saya bikin Sakura film lebih indah dari warna aslinya. wah. Itu saya berguru sama Pak Nuradi. Pak Nuradi itu eh, tokoh periklanan modern Indonesia yang pertama, Ya. dan dia adalah penulis pidatonya Bung Karno. Jadi dia Wow. memang jargon-jargonnya Bung Karno itu kebanyakan dia yang bikin. Oh gitu. Makanya kerasa ini ya banget ya. Spiritnya dapat, Pak. Betul, makanya. Jadi kayak contoh waktu itu jargon yang saya kagum banget itu dia bikin, ini bir baru, ini baru bir. Cuma dibolak-balik. Wow. Luar biasa kan? Iya, Itu iya, iya, iya. dia bikin buat Delta. Delta itu kan pabrik birnya DKI ya. Iya, iya. Terus dia bikin juga untuk Vespa. Ditaruh di belakang bus, tulisannya itu, kalau naik Vespa Anda sudah sampai. Kalau naik Vespa tuh. Ya, kalau pakai mobil kan nggak bisa gitu. Iya, 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 iya. Apalagi ya, banyak kok produk-produk Unilever juga pernah beliau tulis juga. Itu luar biasa. Nah, uh, apa Wow. namanya, itu saya berguru sama beliau karena Iya, iya. uh, jadi ada cerita, beliau itu pernah buka lowongan kerja. Saya sudah kerja, gajinya sudah gede gitu ya. Tapi karena penasaran pengen belajar tentang iklan, saya melamar di perusahaannya beliau. Waktu itu buka lowongan kreatif director, art director, dan copywriter. Hmm. Tiga-tiganya saya majuin. Tiga-tiganya ditolak. Saya tanya, loh kenapa Pak? Dia bilang, "Eh, Mas, panggilnya Mas B dia. Mas B, saya melihat Anda itu nggak cocok kerja. Karena Anda itu eh, nanti akan lebih hebat dari saya." Dia bilang gitu. Wow. Saya bilang, loh saya mau belajar sama Bapak. Oh nggak usah, nggak usah. Nanti dari proses saya lihat karyanya Pak Mas B sudah nanti akan dengan sendirinya akan besar sendiri. Saya Wah. bilang, Pak, saya ini jadi office boy-nya Bapak aja mau. Saya dengan bersihin kamarnya kerja dia, Iya. itu sampahnya aja bisa kita belajar loh, Mas. Luar biasa. Ya kan? Dia Iya, nulis iya, gitu. iya, iya, iya. Wah, nggak cocok dibuang, nggak cocok dibuang. Gitu. Jadi tempat sampahnya aja kalau kita baca itu, kita bisa belajar dari situ. Nah, sayangnya zaman sekarang kita nggak pakai kertas sama pensil ya. Jadi kalau Iya, ada iya. yang mau magang sama saya, Pak Pi, saya mau bersihin tempat sampah Pak Pi, wah sekarang udah pakai laptop. Udah nggak bisa. Jadi pada zaman saya masih bisa gitu. Tapi Iya, beliau iya, iya. bilang nggak bisa. Pokoknya saya nggak bersedia nerima Pak Pi sebagai karyawan. Gitu. Nah, kemudian saya bilang sama uh, Pak Nuradi ketika saya menang Citra Pariwara, Ya. penghargaan tertinggi di periklanan itu tahun 91, saya didatangi oleh beliau. Beliau bilang, bener kan Pak Bi, Mas Bi? Saya bilang apa? Pada waktu saya ngelamar itu tahun 78, Mas. Wah, lama Itu ya. dia ngikutin tuh sampai tahun 91. Jadi Oh. itu yang namanya guru itu memang ya harus begitu ya. Karena dia Iya, tahu iya, iya. bahwa saya mengikuti berilmu dari pengamatan gitu. Jadi berguru dari pengamatan. Nah, itu Iya, yang iya, iya. yang menarik. Saya pikir anak-anak muda sekarang juga mesti berkiblat ke situ juga ya. Iya, Jadi iya, iya. ginilah gampangnya gini. Kalau Mas Doni lihat ada bayi lucu gitu ya. Terus bayi itu eh, bayi Arab gitu kan, kasar gitu. Lihat bayinya Anda udah tahu orang tuanya. Kan gitu. Iya, iya, Nah, iya. sama ketika saya pada posisi autopilot nih, Iya. melihat karyanya, saya udah bisa lihat strateginya. Gitu. Oh. Jadi jingle itu sebetulnya menelanjangi diri sendiri,
bacalah strategi saya buat yang bisa. Nah, itu Menarik. yang sebetulnya bagian yang paling penting di situ. Iya, iya, Jadi iya, iya. bikin tagline juga itu loh Mas, strategi. Iya, Kopiku iya, iya. ganti yang ngopi itu strategi. Di balik ya Wah, seperti Anda langsung. bilang lah, ya belum ke Malang, kalau belum ke Malang Sugdol itu kan strategi yang dinyanyikan Iya, sebetulnya. iya. Betul, betul, Pak. Jadi Iya. jadi hati-hati kalau tapi nggak semua orang bisa lihat strateginya. Jadi tenang-tenang aja Mas, tenang aja. Iya, iya. Oke. Eh, pengalaman lain mungkin Mas yang ingin karena begini, jingle itu selain lirik ada melodi, ada beat per menit tadi, Iya. terus ada musikalitasnya. Jadi apakah ini mau dibikin grandioso, mau bikin grandnya genrenya itu Spanish kayak misalnya. Nah, Oh, yang terakhir itu cara nyanyinya, Mas. Cara nyanyinya juga nggak boleh sembarangan. Gitu. beda ya, Pak. Semuanya, wah, ilmunya kompleks, Pak. Karena betul, kalau Anda menyanyikan sebuah jingle, Anda harus mewakili brand personality kan gitu. Iya, iya, iya. Personality-nya mau kemana nih? Kalau diumpan dengan suara anak-anak yang bereaksi siapa kan? Iya, iya, betul, betul, Pak. Wah itu Iya, emang kompleks Mas. Jadi iya. pikir-pikir mungkin ada baiknya juga bikin buku tentang jingle. Wah, luar biasa, Pak. Kita tunggu. Ini buku saya juga nggak jadi-jadi. Eh, ini ada yang bilang di Berkeley Musik nggak ada punya jurusan jingle. Mungkin satu-satunya di dunia kelas main hacking jingle. Dia juga lulusan Berkeley juga. Dia belajar lewat internet karena nggak bisa ninggalin kantor. Dia sertifikat Berkeley juga. Jadi ya memang nggak ada misalnya jurusan musik jingle itu nggak ada. Nah, Gitu. benar, Pak. Makanya begitu Pak Bi buka kelas, apalagi full ya, hanya spesifik bahas ini, udah langsung pasti daftar, Pak. Karena memang nggak ada bukunya, nggak ada literasi gitu ya. Kita bingung kalau mau bikin jingle harus seperti apa gitu kan. Iya saya bilang Saya gini. beberapa bikin Pak Bi kan Pak Bi mesti bikin, wah ini terlalu mudah nih Mas, kayak yang kemarin bikinan kawan-kawan pingin coba-coba kan, Hmm, jinglenya Minyak Berwaras. Tapi Pak Bi bilang, nah, ini menurut kami sudah bagus banget gitu, gampang diingat gitu. hmm. Tapi Pak Bi kan bilang, ini terlalu easy listening Mas. Wah ini bingung juga ini saya. Harus cari lagi nih. Literasinya nggak ada soalnya Pak. Literasi betul bikin betul jingle gitu. betul betul. Emang iya istilahnya kalau boleh dikatakan jingle itu kan melting pot mas. Jadi Iya, eh, iya. semuanya mencair di dalam satu wadah gitu. Iya, iya. Dan itu tidak hanya ilmu musik yang dibutuhkan ya. Kayak kemarin ngobrol sama Sati juga. Sati itu kan sekelas sama Niji kan, sama si Giring sama si siapa namanya satu lagi tuh Raffi Pak. Iya. Itu waktu mereka dapat order jingle mas, itu sampai minta waktunya Mbak Tia untuk ngejelasin gimana sih bikin jingle. Wow. Karena padahal mereka coba bikin lagu, ya. Laskar Pelangi itu kurang apa ya. Iya, Tapi iya, itu iya, bukan iya, iya, jingle iya. gitu. Jadi ya akhirnya seperti itu. Jadi ya Iya, iya, iya. nggak cuma Mas Doni yang penasaran nih. Betul, betul, Pak. Iya, 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 Iya. iya, iya. Dan apa namanya kalau buat Mas Doni saya pikir ya nggak akan bikin sendiri kan, pasti Wah, mengamati nggak kan. bisa. Nggak bisa, Pak. Karena bukan orang musik juga ya. Paling paling tidak kalau ada Sati itu anak saya Randi ya. Randi yang nelpon ya Ti ya. Ini ada Sati yang mau ngajar juga. Nah ini ada Mbak Tia nih. Tia nggak mau nyapa Mas Doni. Waduh, sudah bolak-balik dengan Mbak Tia nih. Kalau sharing dengan Mbak Tia langsung nih. Makanya dulu memang benar Pak, yang waktu Jika Malang Strudel itu kan, aduh saya bingungnya, kok cepet banget gitu kan, apalagi di depan cuma Hmm. dededeng Malang Strudel, langsung masuk ke brand ya. Apalagi Hmm. waktu itu kan di tahun 2016-an, Malang Strudel kan masih baru-baru jalan setahun 2 tahun Pak. Hmm. Wah,
ini terus terang saya masih belum terlalu pede dengan brand itu. Apalagi jinglenya seperti itu gitu, Pak. Tapi ternyata ya itu tadi, setelah kita jalankan di outlet, kita putar terus selama 3 tahun ini, ya ternyata impact-nya luar biasa, Pak Bi. Hmm. Apalagi setelah jingle itu jadi dari Pak Bi waktu itu ya, 2016-17an, itu langsung tiap hari itu saya putar di Radio Malang, Pak Bi, sampai sekarang. Hmm. Jadi membrainwash orang-orang Malang, Pak, sebenarnya itu jingle. Ya, kalau ada yang bilang bosen, Mas, itu Ya. biasanya yang punya toko yang bosen. Wah, bosen nih, ganti lagu yang lain, ganti pakai band lain. Itu biasa, Mas. Klien Iya, iya, saya iya. itu berkali-kali mengganti Kopiko, tapi nggak bisa-bisa. Iya, iya, betul, Mau Pak, betul. siapapun yang main, lagunya diganti, balik lagi kayak gitu. Iya, iya, Ya beda, karena, Pak, memang. hmm, nah itu disebutnya mulai beda. Memang angle itu yang bakal kita bahas nanti. Ini ada salam dari Sati sama Tia nih. Wah, terima kasih, Ehm, Mbak Tia. Mana Tia tadi? Ehm, Wah, Bali hadir. Keren. Ya kalau kalau apa namanya Mas Doni pasti bawa rombongan lah. Anggota TD aja udah Nih, berapa kawan-kawan dia banyak. banyak ya? Silakan Banyak, Pak, disapa Mas. banyak. Dari tadi tuh ada Mas Kurniawan dari Bali, dari Palu, tadi juga hadir. Hmm. Apalagi ya tadi ya, Surabaya, Jogja, Semarang nih. Teman-teman Banyak TDA banget, Pak. semuanya. Iya, banyak-banyak banget teman-teman TDA. Ya kalau ngomong-ngomong tentang TDA itu saya masih punya utang satu sama TDA TV. Oh iya nih, Pak. TDA TV. Saya belum sempat bikin rekaman buat TDA TV. Nanti saya buatin, saya siapin nanti khusus buat Wah, siap. TDA. Wah, Iya, siap. iya. Ini tentang jingle harus dibikin buku nih Pak, segera nih Pak, supaya ada literasi kita Pak. Ya nanti kita tulis rame-rame lah. Karena Oh, kalau saya aja nulis saya nggak ada anunya kan, seksi musiknya nggak ada. Nanti pasti ada dari Dion pasti nulis, dia nulis, Safi nulis gitu kan. iya, Ya iya, iya, iya. menjadi bahan lah Siap. nanti. Tapi ini juga menarik Pak Bi ya. Maksudnya dengan jingle, Pak Bi kan seperti bikin Malang Strul itu kan kayak di depan ada berapa ya Pak? 3 detik Pak ya? Ding, deng, 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 Ya, deng, 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 deng. Sebelum masuk ke lagu. Hmm. voice Pak ya? Ya, Memang harus 3 detik gitu ya Pak ya? Kurang lebihnya. iya. Sebetulnya kalau Mas Doni ingat kan saya selalu sharing di workshop bahwa eh, komunikasi itu sebaiknya punya 3 tahap ya. Yang Iya, pertama stopping power, yang iya. kedua striking power, yang ketiga sticking power. Jadi harus punya kekuatan untuk menghentikan konsumen dari kegiatannya yang lagi dikerjain. Hmm. Nah, kalau istilah umumnya kan mind hacking ya. Iya. Kalau saya menggunakan istilah stopping power, itu memang 3 detik pertama. Jadi Hmm. intro itu nggak boleh terlalu lama. Tapi kalau itu untuk 30 detik ya. Iya. Kalau untuk yang 1 menit mungkin bisa lebih lama. Apalagi yang 2 menit bisa lebih lama. Tapi kalau 30 detik itu rata-rata di 3 detik. Endingnya pun juga 3 detik. Jadi 3 detik pertama harus mampu menghentikan kegiatan konsumen untuk mendengarkan jingle kita. Iya. 3 detik terakhir harus mampu melekat di eh, benak konsumen. Oh. Ke Malang, Strudel, itu kan perintah itu, Mas. Iya, 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 iya. Itu jinglet yang merupakan perintah. Begitu orang bilang, ke Malang, Strudel, itu udah jadi perintah. Jadi kalau ada Iya, yang nanya, iya. mau kemana kita? Ke Malang, Strudel. Jadi Iya, itu iya, iya. anunya, apa namanya, uh, aturan mainnya. Nah, di tengah-tengah itu, setelah dikurangi 6 detik, maka 30 detik itu ada 24 detik. Itu Anda harus membangun curiosity, membangun surprise, supaya ada sesuatu yang striking. Nah, magicnya di Hmm. situ. Iya, Oh, iya. sampai lirik salah aja orang nggak nyangka, nggak ini kok mas, nggak nyadar.
Ya. Contohnya, bila mata ngantuk, tapi Anda sibuk. Pertanyaan saya, apa ada orang ngantuk yang sibuk? Iya betul juga. Apa ada orang sibuk yang ngantuk? Iya iya iya. Jadi itu karena apa? Karena sudah mind hack. Jadi orang udah nggak sempat mikir. Oh, otaknya udah diambil. Terhipnotis ya Pak. Iya iya iya. Ya itu bagian saya strateginya. Tapi kalau musikalisinya ya pasti Mbak Tia lah ya. Jadi Iya iya. ya udah jawab nih. Siap Mas Sony. Insya Allah dibuat bukunya. Weh. Wah luar biasa nih Saya- Mbak Tia. Dia lagi seneng nulis buku juga dia. Wah sip. Nah, sekarang ngomong-ngomong sama 2.000 anggota UKM yang di Malang itu Ya. semua masukin produk ke tempatnya Mas Doni ya, Malang Strudel. Iya iya Pak betul. Jadi kalau dulu di awal-awal Malang Strudel berdiri itu kan kita ada banyak UMKM dari luar kota Malang juga Pak. Hmm, Kemudian di tahun 2017 kita punya spirit Malang Strudel sama dengan 100% Malang gitu. hmm, Makanya salah satu tagline yang dari Pak Bi tadi kita ambil lagi yang Malang Strudel Malang punya. hmm, Jadi ini Malang Strudel harus jadi kebanggaannya Malang Raya gitu. Itu lebih kita perkuat lagi konsepnya. Salah satu subnya adalah memperkuat UMKM di Malang Strudel sekarang benar-benar 100% UMKM Malang. Kota lain hmm. nggak kita terima sekarang. Jadi benar-benar produk-produk asli Malang Pak sekarang. Nggak ada lagi yang dari Oke, luar Malang. UKM itu kan punya kelemahan dua. Yang pertama Ya, quality, yang kedua continuity. Nah, ini ya. gimana nih menghadapinya gimana, Mas? Makanya kami filter terus Pak sekarang ini. Jadi masing-masing UMKM yang masuk ke dalam kami itu ada kami berikan poin-poin ya, poin-poin seleksi. Jadi mereka poinnya berapa? Karena yang mengantri untuk masuk ke kami sekarang itu jumlahnya banyak banget, mungkin sudah lebih dari 3.000 UMKM yang masuk Wow. dalam waiting list gitu ya. Nah, makanya kami benar filter secara ketat tadi Pak, secara kualitasnya, secara packaging, brand mereka, begitu-begitu. Hmm, Kemudian tiap oke. 1-2 bulan sekali kami juga lakukan pembinaan buat mereka. Jadi kami Hmm, ajarin ya tentang packaging, tentang kualitas, perizinan hmm, dan lain-lain. Intinya kita pingin bareng-bareng maju bareng-bareng lah dengan mereka gitu. hmm. Seperti itu Pak Bi, Ya, kurang lebihnya. saya masih merasakan nuansa offline nih, Mas. Iya, Jadi di display tempat Anda gitu seseorang belinya itu secara offline karena oleh-oleh. Nah, iya, sekarang kan gara-gara pandemi ini eh, orang yang dine in istilahnya yang datang iya, ke tempat Anda itu kan pasti turun. betul, betul. Nah, Karena wisatawan sementara turun. sementara sekarang orang rame-rame beralih ke GoFood, beralih ke Iya, Gojek gitu. Nah, iya. seberapa jauh Malang sudah memanfaatkan digital marketing? Kalau digital marketing secara umum, kami dari awal malah dulu berdiri, Pak. Makanya Hmm, campaign-campaign dalam bentuk video, YouTube itu kami termasuk yang paling kuat lah ya oke. sampai sekarang ini gitu. Hmm, Bahkan kami juga membuat satu media besar yang namanya Amazing Malang, yang hmm, ternyata tahun 2018 dikatakan teman-teman, wah ini flywheel marketing itu ya seperti ini gitu. Saya nggak hmm. ngerti artinya flywheel marketing seperti apa, tapi kita sudah mulai dari tahun 2015 gitu. Ya, ya, ya. Nah, kurang lebih kayak gitu sih, Pak Bi. Tapi kalau online GoFood, Grab itu sudah ada dari sebelum pandemi ya. Hmm, hmm, Cuman memang kita sampai sekarang kita tidak membuka channel penjualan online untuk Malang Strudel. Kalau hmm, mungkin ya strategi teman-teman yang lain oleh-olehnya turun kemudian jualan online gitu ya. Tapi kalau kami tidak, Pak Bi. hmm, Sebenarnya ingin satu idealisme kalau orang mau menikmati Malang Strudel ya harus datang ke Malang gitu. Tidak bisa hmm. lagi belinya online gitu ya, kecuali lewat jasa titip Oh, gitu. gitu. Ya, 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 ya. Oh, Biar jadi kangen aja. ini Mas Doni ini meskipun jualan oleh-oleh, tapi sebetulnya sedang menciptakan tribes yang namanya Malang. Ini nanti ada dua komunitas besar di Malang, yang satu Arema, yang satu Malang Surda nih. Wah, terima kasih, Pak. Tapi sekarang sudah mulai terbangun, Pak. Komunitas namanya Hmm. Amazing Malang, Pak Bi. Bukan Oh di Malang gitu. Tunya, tapi Amazing Malang ya. Jadi kami Hmm. Amazing Malang itu juga kami bangun ya sebagai media pariwisata besar di Malang saat Malang Strudel berdiri.
Nah, ini Amazing Malang ini sudah jadi apa ya, ikonnya Malang. Bahkan beberapa apa namanya brand city brandingnya Malang itu kan Beautiful Malang, Pak Bi. Tapi Hmm. wisatawan lebih taunya Amazing Malang Amazing daripada lah. Beautiful Malang punya pemerintah itu. Makanya beberapa orang ngira Amazing Malang itu punya pemerintah Malang, bukan. Ini punya kami swasta gitu. Ya. Jadi kalau dari tingkatan marketing kan yang kita kenal dan yang dikenal oleh teman-teman dipraktikkan itu mayoritas adalah marketing 1.0, di mana mix-nya adalah product, price, place, promotion. Itu Iya. memang pertama kali marketing modern ditemukan tahun 60. Nah, tahun 90 yang tidak pernah dirasakan oleh para pebisnisnya, tapi malah dirasakan oleh praktisi brandnya, itu beralih ke marketing 2.0. Di mana kalau tadinya itu marketing 1.0 itu menjual produk, marketing 2.0 itu sudah fokus pada customer-nya. Iya, Gitu. iya. Nah, marketing 3.0 itu mulai tahun 2010 kalau nggak salah, itu sudah mulai bicara lain lagi, Mas. Sudah bicara komunal. Yang kalau nggak salah ada bukunya Seth Godin mengatakan tribes. Nah, mulai dari saat itu. Jadi, Mhm. marketing itu memang beralih dari produk ke konsumen, kemudian ke customer, kemudian ke komunal. Jadi, Iya, iya. customer yang puas ini membentuk komunal, Mas. Nah, begitu masuk ke marketing 4.0 itu membangun pembela-pembela. Jadi yang namanya Arema itu sudah marketing 4.0, walaupun Wah. hanya penggila bola gitu. Iya, Karena iya. apa? Mereka die hard, mereka siap mati buat Arema. Betul, betul, Pak. Satu Iya. jiwa kan gitu. Iya. Nah, itu yang mereka bangun itu Mas, tribes, pembela-pembela. Iya, Nah, iya, iya, memang iya. memang urutannya seperti itu. Nah, tapi tidak semua produk bisa nyampe ke tingkat Menuju itu. ke sana. Iya, Ya, iya. nah dengan Amazing Malang ini sebetulnya Mas Doni di Malang Suryo sudah membangun sampai ke marketing 3.0. Wah, Gitu. gitu Pak teorinya. Ini ada Mas Handoko juga nih, Iya. Pak. Iya, ada Malam Mas nih Mas Handoko nih. Handoko. Wah, menyimak. Eh, Tadi setahu saya dia live kok sekarang ada di sini. Iya, malah ada di sini. Udah kelar mungkin, udah kelar dia live. Tadi setengah Iya, 8 iya, saya lihat iya, loh, iya. Mas Handoko. Iya, penggiat brand lokal ya. Brand lokal luar biasa nih, Mas Handoko. Nah, di samping Malang Suryo, Mas. Kopinya gimana kopinya? Kalau kopi, kalau kuliner di Malang sekarang semuanya pada drop Pak ya, karena mahasiswa nggak ada Pak di Malang sekarang ini. Ya Jadi betul. di Malang itu begitu, jadi kita sangat merasakan sekali dampaknya pandemi itu dua hal yang nggak ada di Malang. Tiba-tiba aja mahasiswa nggak ada, dan yang kedua Hmm, wisatawan nggak ada Pak. Jadi dua-duanya hmm, ini langsung langsung pada drop semua gitu. hmm, Sampai sekarang mahasiswa belum belum masuk ya di Malang, tapi wisatawan kalau di weekend gini sudah mulai recovery Pak. hmm. Gitu Pak Bi. Seberapa taat mereka dengan PSBB? Mas? Cuci tangan, pakai masker, sama jaga jarak Aduh, itu. kalau kalau di Malang orangnya terlalu cuek, Pak. Jadi kayaknya nggak nggak ada corona. Ini yang malah bikin Malang lama juga nih kayaknya. Gitu. Masih terlalu cuek ya. Soalnya dibalik kan. Kalau Malang itu kan bahasanya dibalik. Iya, Balikan. ngalam. Jadi Ngalam dibalik-balik kan. semuanya. Malang ngalam. Ditanggung tidak luntur, jadi luntur tidak ditanggung. Betul, betul. Dibaca dari belakang. Ini. Jadi Iya, iya. apa namanya? eh, awas ada corona ya tidak, awas ya tidak ada. Iya. Betul, Pak. Dan habitnya wisata di Malang juga sudah mulai bergeser-bergeser, Pak. Nggak seperti yang Hmm, dulu gitu ya. Orang-orang hmm. datang ke Malang sekarang lebih staycation di villa, di hotel gitu. Oh, Kemudian juga saya perhatikan beberapa tempat yang besar-besar di Malang masih hmm, belum terlalu ramai meskipun wisatawan trafficnya di Malang sudah pada agak besar, Pak. hmm. Yang saya amati malah penjualan bunga itu naik sekali Pak di Malang. Jadi para petani bunga itu omsetnya luar biasa naik malahan di pandemi gini bisa sampai 5 kali lipat Pak Bi. Ada apa itu?
orang-orang belanja bunga Pak sekarang ini. Jadi orang wisatawan dari Surabaya dari mana-mana ke Malang itu hanya untuk beli bunga saja Pak Bi. Jadi parkiran mobil tuh luar biasa itu di petani-petani bunga sekarang ini. Jadi bergeser tempat wisata nggak di tempat yang besar-besar, apalagi yang indoor gitu ya. Nah mereka menuju ke yang terbuka seperti itu Pak. Kemudian Ya, resto-resto juga resto yang terbuka gitu. saya pikir memang dengan stay at home ya, itu mau nggak mau apa yang di rumah yang ketika kita ngantor nggak begitu kelihatan jelek gitu ya. Begitu stay at home, tiba-tiba nanya, loh ini kok ngelentek, loh ini kok catnya udah jelek, loh ini kok bocor gitu. Iya akhirnya memperhatikan rumah Pak. Ini pastikan rumah gitu. Iya iya Ini iya. juga terjadi pada saya juga nih. Waduh. Ini apa yang bisa dibetulin nih ya? Hujan bocor Iya jadi iya tahu, iya iya. tadinya nggak tahu kan gitu. Jadi, nah semacam Iya ini. iya iya. Oke, Mas Pergeseran Doni, habit. apa namanya, senang bisa ngobrol sama Mas Doni lagi nih. Wah, terima kasih banyak Biasanya Pak Bi. ya mudah-mudahan teman-teman yang punya antusias yang sama dengan Mas Doni bisa bergabung sama-sama dengan kami. Karena Ya. kami berempat ini juga prihatin gitu ya. Kalau dengerin jingle, tapi itu lagu itu rada-rada gimana gitu. Maksudnya ini kan ilmu yang mudah dipelajari gitu loh. Jadi tinggal Ya, ya. menambah beberapa poin harusnya juga tahu. Jadi kayak itu tadi malah suruh kecepatan itu kan ternyata 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 ada ada. ilmu di belakang itu. Baik, Mas Tony, ini waktunya Baik. sudah hampir habis. Ya, Monggo terima kasih silakan banyak Pak Bi. dirangkum apa yang apa namanya yang menjadi pemikiran Mas Doni tadi tentang jingle supaya teman-teman yang belakangan hadir bisa paham. Silakan Iya, Mas. baik. Jadi kawan-kawan, resume aja dari 1 jam bersama Pak Bi malam ini di weekend. Saya sendiri nggak begitu paham jingle itu seperti apa sebelumnya, tapi karena saya sendiri sudah pakai jingle yang kebetulan dibuat Pak Bi di Malang Strudel dan itu sudah berjalan 3-4 tahun terakhir ini, yang saya rasakan brand awareness, brand activation dan lain-lain itu ya menciptakan engagement yang luar biasa dengan para wisatawan yang datang, terutama masuk ke dalam toko kami gitu. Sangat banyak testimoni saat mereka dengar itu di dalam toko, rata-rata bilang 3-4 kali itu sudah hafal jinglenya Malang Strudel gitu. Apalagi di dalamnya ternyata ada sedikit hipnotis kata-kata gitu dari Pak Bi ya. Seperti di bagian akhir supaya orang harus kembali lagi. Di bagian depan membuat Malang Strudel sudah langsung dalam tanda kutip menyiratkan ini nomor 1 di Malang gitu kan Pak Bi ya. Malang Strudel Malang punya, belum ke Malang, kalau belum ke Malang Strudel membuat para kompetitor sudah nggak relevan lagi. Ya, Dan kita sebagai pemilik bisnis jadinya lebih mudah gitu dengan satu jingle yang meskipun cuma 1 menit, kita membrainwash para customer, para wisatawan, dan mungkin warga Malang lewat iklan-iklan di radio kita lebih mudah gitu Pak Bi. Jadi ya, makanya saya penasaran banget tentang bagaimana sebenarnya membuat jingle yang benar gitu ya. Karena saya suka baca buku, saya suka belajar gitu ya, tapi cari literasi tentang jingle ini nggak mudah ternyata. Bukunya pun nggak ada gitu ya, bukan hanya level, jangankan level Indonesia gitu Pak ya, yang ya, buku-buku internasional pun juga nggak ada gitu. Makanya ya, saya penasaran banget nanti minggu depan 4 hari langsung cuman belajar tentang jingle ini. Gitu Pak Bi. ya. Siap. Terima kasih banyak Mas Terima Tony. kasih banyak. Jadi tips untuk teman-teman bahwa kalau Anda akan membangun brand, itu memang yang disasar adalah benak konsumen. Nah, bukan otak kritisnya yang kita sasar, tapi justru otak bawah sadarnya. Dan itu dengan 2 hal, mind hacking tagline dan mind hacking jingle. Nah, sebetulnya ini bersatu di dalam sebuah bentuk yang namanya jinglet. Gitu. Ke Malang Strudel itu jinglet. Kalau dipotong itu saja, itu orang udah langsung ingat sama kita. Atau Malang Strudel, Malang punya, itu jinglet juga. Gitu. Jadi karena apa? Dua-dua itu mind hacking tagline dan mind hacking jingle. Jadi resume dari saya itu, Mas.
Terima kasih banyak Terima kasih Mas banyak. Doni waktunya Iya, Pak. dan Terima kasih juga banyak. partisipasinya di workshop. Siap. Nanti kita ngobrol lebih seru lagi di workshop. Baik. Iya, Uh, Pak. sekali lagi terima kasih juga untuk teman-teman yang hadir. Lumayan banyak, udah 100 lebih. Saya sudah sampai di sini, Mas Doni. Ya, terima kasih banyak Pak Bi, kawan-kawan semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.